Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita memulai ibadah kita, datang ke hadapan Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan saat teduh. Ibadah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari jemaat Tuhan dengan tetap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita yang mulia. Puji Tuhan yang mulia. Silakan duduk. Pembacaan Alkitab dari Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 25. Kita baca secara bertanggapan, liturgis memulai terlebih dahulu. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, dia akan berpuasa atas segala usaha yang dilakukannya di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah
faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Ya jemaat Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan. Ku dengar berkat-Mu ya Tuhan, turun bagaikan hujan yang lebat. Bapak Ibu, kita akan persiapkan diri kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Adakah tempat baginya? Dia yang telah menebus dosa kita, Dia yang telah mati untuk kita. Adakah tempat baginya? Dia yang menebus dosa. Oh
Mazmur 78 ayat 38. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Saudara sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Dengan jujur kita mengakui segala kebodohan, kedegilan hati kita, keberdosaan kita. Mari berdoa. Bapa, inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang acap kali kembali kepada jalan yang sesat. Tuhan, inilah hidup kami. Kami datang dengan hati terbuka, dengan jujur. Kami sujud di bawah kaki salib-Mu, Tuhan. Kami percaya hanya oleh darah Kristus saja kami dibenarkan dan disucikan dari setiap perlakuan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lakukanlah petunjuk hidup baru, terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Warta hari ini yang pertama, kebaktian doa dalam diskusi Kobar juga akan diadakan di minggu ini pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di jam 18.30 atau di jam yang disepakati oleh kelompok masing-masingnya. Kiranya kita bisa bertumbuh ya melalui Kobar ini. Dan diingat lagi, sebelum masuk ke dalam pertemuan Kobar, harap mengikuti kebaktian doa di YouTube GKY Pangkal Pinang. Next, yang kedua, jemaat yang berulang tahun, Saudari Kyuk Jin ya, Jijin ya, tanggal 17 Juli hari kemarin kita mengucapkan kepada beliau ya, semoga tetap panjang umur dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu saja warta hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan menyanyikan lagu KPPK 275, Tunjukkan Jalan-Mu oh Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah yang kami rindukan. Inilah yang kami mohonkan pada saat ini Tuhan. Tuntun kami ke jalan-Mu. Tuntun kami ketika kami siap untuk mendengarkan firman pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami. Bukalah hati kami ya Tuhan. Tuhan juga yang membimbing hamba-Mu yang berbicara di depan ini, supaya firman-Mu sajalah yang terberitakan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan membahas satu topik yang biasa kita lakukan sehari-hari ya, untuk kita mencukupi segala kehidupan dan juga hidup di tengah-tengah dunia, yaitu mengenai pekerjaan ya. Lebih spesifik kita akan membahas tentang masalah kita mengenai pekerjaan ya. Saudara-saudara yang terkasih, secara umum kita mungkin akan sepakat dengan pemahaman bahwa Allah merancang pekerjaan untuk manusia itu dengan sungguh amat baik, sebagaimana Ia menciptakan ciptaan yang lainnya. Ia merancang dengan amat baik ya. Bagaimana tidak Bapak Ibu, pekerjaan yang dirancangkan Allah itu dirancangkan sebelum dunia dijadikan ya. Seperti khotbah kemarin juga menyebutkan demikian. Dan kita yang kedua ini, kita melihat status manusia sebagai rekan sekerja Allah. Kita dipilih untuk menjadi rekan sekerja Allah. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa kita hidup di dalam naungannya Allah itu sendiri ketika kita melakukan segala pekerjaan yang diberikannya ya. Jadi manusia diberi tempat untuk mengelola seluruh ciptaannya bersama-sama dengan Allah Sang Pencipta. Manusia diajak untuk mengambil bagian, untuk memelihara apa yang telah dijadikannya ya. Sangat spesial bukan Bapak Ibu Saudara? Kita yang statusnya hanya sebagai ciptaan diperkenannya untuk berpartisipasi, mengambil bagian, bekerja sama dengan Sang Pencipta mengolah bumi. Kita bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 5, Kejadian 2 ayat 15 ya. Kalau kemarin dibahas melalui Kejadian pertama ya, kita mau membaca bersama-sama Kejadian 2 ayat yang kelima bersama-sama. 1, 2, 3. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Lanjut, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia dipanggil untuk bekerja, yaitu pertama-tama kita lihat mengusahakan bumi kita ini. Ya, dalam proses pelaksanaannya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu diam di dalam Allah yang maha baik, yang juga menyediakan pekerjaan yang baik itu Bapak Ibu Saudara. Sayangnya keistimewaan itu menjadi rusak oleh karena dosa. Oleh karena manusia jatuh di dalam dosa, fokus dalam kita bekerja itu menjadi kabur Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena dosalah, citra manusia yang tadinya segambar dengan serupa Allah menjadi tercemar. Lalu tujuan Allah menjadikan manusia dalam penciptaan, salah satunya bekerja, itu menjadi melenceng Bapak Ibu Saudara. Ya, tujuan Allah dalam pekerjaan manusia yang ada di dalamnya menjadi terganggu, terdistorsi. Yang tadinya lurus gitu ya, menjadi belok dulu gitu. Untuk melakukan tujuan ke sana itu menjadi mencong-mencong gitu ya. Namun oleh karena itulah manusia menjadi punya fokus kepada pekerjaan itu sendiri, hasil dari pekerjaan itu ataupun dirinya sendiri ya. Jadi fokusnya bukan lagi kepada Tuhan yang menyediakan, yang membimbing, tetapi kepada diri sendiri atau egosentris ya. Nah, di sini kita melihat masalahnya itu ada ketika dosa itu timbul dan diberikan satu konsekuensi oleh Allah,
yaitu yang tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 ya. Kemarin juga memang sempat disinggung ya di minggu lalu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita salah pahami, atau orang-orang banyak itu salah pahami. Banyak yang mengira bahwa ayat ini berbicara tentang pekerjaan. Pekerjaan adalah hukuman dari Allah untuk manusia. Banyak orang berpikiran bahwa ayat ini berbicara tentang pekerjaan adalah hukuman dari Allah untuk manusia. Asumsi sederhananya kita bisa katakan, ya karena manusia telah berdosa, maka Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Apakah begitu? Bukan Bapak Ibu Saudara. Nyatanya tidak demikian. Pekerjaan itu sendiri bukanlah suatu kutukan dari Allah karena kita telah tidak menaati perintahnya, ya. Tetapi pekerjaan itu sebenarnya kan sudah ada ketika Allah menjadikan manusia di dalam ciptaannya ini, ya. Jadi sebenarnya pekerjaan adalah sesuatu yang dirancangkan Allah, yang sudah ada baik sebelumnya. Seperti tadi yang kita baca ya, di dalam pasal yang kedua ayat yang kelima dan pasal 2 ayat yang ke-15 tadi. Maka kita tidak seharusnya menilai pekerjaan itu sebagai hukuman. Tetapi kita perlu mengingat, kita memperhatikan bahwa memang benar kalau pekerjaan pada akhirnya terkena dampak. Bukan itu adalah sebagai hukuman pekerjaan itu, tetapi pekerjaan yang tadinya baik itu terkena dampak oleh karena dosa kita, dosa manusia. Ya, kita perhatikan lagi lebih dalam lagi dari ayat-ayat yang kita baca dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 ya. Di sana dikatakan pekerjaan itu harus dikerjakan dengan susah payah. Inilah yang menjadi masalah. Ketika masalah itu muncul karena dosa, engkau akan bersusah payah mencari rezekimu. Di ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Ya, kita merasakan real ini ya di dalam kehidupan kita sama-sama di dalam dunia ini. Nah, tapi ini ada pertanyaan nih. Kenapa tanah itu bisa jadi ikut-ikutan menerima hukuman, Bapak Ibu? Kita perlu mengingat lagi bahwa dosa manusia itu punya hubungan. Ya, ketika kita diciptakan di tengah-tengah dunia ini oleh Allah Sang Pencipta dan bersama-sama dengan ciptaan lainnya, kita memiliki keterkaitan hubungan dengan ciptaan yang lain selain kita berhubungan dengan Allah. Ya, jadi ketika dosa itu merusak tatanan, merusak segala yang tujuan yang dimaksudkan Allah, yang tadinya harusnya adalah shalom, tetapi karena pemberontakan manusia, shalom itu menjadi terganggu, Bapak Ibu Saudara. Hubungan yang rusak dengan Allah berimbas juga kepada rusaknya hubungan kita dengan ciptaan yang lain. Salah satunya ini ya. Jadi tanah itu terkena dampak karena kita adalah kepala dari ciptaan. Ketika kita berdosa, apapun juga merasakan dampak dari keberdosaan kita ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Semak duri dan rumput duri akan menjadi makanan engkau. Sebagaimanapun kita bekerja keras, tidak pernah bisa mencapai apa itu yang namanya kesuburan, apa itu yang namanya kesuksesan di dalam mengolah pekerjaan yang disediakan oleh Allah. Sebagaimana kita sebelum jatuh di dalam dosa ya. Berlawanan, ini yang kemarin juga disinggung ya. Pekerjaan dilakukan sebenarnya tidak harus dengan susah payah, tetapi karena dosa, manusia yang memutuskan, manusia yang
mengambil jalannya sendiri itulah yang menjadikan kita bekerja keras di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah di sini pekerjaan itu bukan hukuman, tetapi ada yang terganggu di dalamnya. Salah satu bidang yang terdampak karena dosa. Ya, di sini kita lihat juga loh, yang menarik adalah adanya keadilan Allah. Adanya keadilan Allah. Kita lihat dari mana Bapak Ibu? Adam dan Hawa punya dosa, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi Tuhan memberikan konsekuensi yang punya hubungannya dengan dosa ini, yaitu susah mengusahakan tanah di mana Allah menyediakan makanan jasmani gitu ya, dan juga rohani ketika makan kenikmatan itu ya. Allah di sini cukup fair dan memberikan penghukuman atau konsekuensinya, yaitu sulit mengusahakan tanah yang menghasilkan makanan ya. Jadi di sini kita lihat ya Bapak Ibu, cukup logis bukan ketika Allah memberikan hukuman ini? Cukup setara bukan? Jadi bukan tidak ada keterkaitannya Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat Allah adalah pribadi yang adil. Ya, kita melihat dosa mengakibatkan kaburnya fokus kerja. Ya, ini dari tadi yang saya tekankan di sini, karena tema hari ini adalah masalah tentang pekerjaan. Kita melihat sebenarnya akar permasalahannya itu apa? Sebenarnya siapa akar permasalahannya? Ya, tadi kita lihat ya, berfokus kepada pekerjaan itu sendiri, yang seharusnya melayani dan memuliakan Tuhan, tetapi jadi memuliakan dirinya sendiri. Atau kita bisa bagi-bagi ini ya, ada 3. Ya, ini contoh nyatanya. Tadi kan fokus kepada pekerjaan itu, orientasinya ya, pikiran kita ketika kita bekerja itu ya untuk demi pekerjaan itu sendiri. Jadi nggak heran kalau ada orang yang gila kerja, mengabaikan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Contoh yang pertama. Yang kedua, yaitu manipulasi, penipuan, korupsi. Berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Hasil dari setiap pekerjaan yang kita tekuni. Hasilnya, wah kita nggak puas nih dengan apa yang ada, padahal sudah cukup. Ya udah, kita manipulasi karena kita tamak. Satu sikap dosa yang menjalar-jalar, menghasilkan dosa-dosa yang lain. Memanipulasi, bohongin orang karena ketamakan kita. Menipu orang, korupsi ya, kalau kita lihat lebih besar lagi gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada menjatuhkan orang lain ya, jelek-jelekin usaha orang karena saingan ketat. Kita nggak mau kalah. Gimana caranya? Kita fitnah, sebar hoax di media sosial, misalnya seperti itu ya. Semua perilaku ini bertentangan, adalah hal yang dibenci Allah ketika kita melakukan pekerjaan kita. Ya. Sebagai pengalaman nih, saya paling kesel juga ya sama kalau toko-toko atau di toko online lah ya, itu menuliskan diskon 80%, diskon 75%. Oh, gede-gedean deh sampai 90% gitu ya. Padahal kenyataannya ya ini ketika saya cerita-cerita sama teman yang mungkin juga lebih hobi belanja gitu, yang tahu sana sini gitu ya, promosi sana sini, cerita, ada barang nih diskon, beli, lu mau beli gak? Hah? Masa segitu sih? Wah ini mah lu udah ditipu, udah dinaikin dulu harganya ya, tapi ditulis diskon segitu. Padahal waktu kita beli dengan tulisan yang katanya diskon 90%, ya harganya nggak jauh-jauh juga dengan harga yang diskon 50% gitu ya. Nggak bisa dibedain nggak bisa dibedain gitu ya. Sama nih sebenarnya, lu rugi-rugi juga dong. Ini penipuan nih si penjual. Wah, kita dongkol kan ya. Inilah salah satu penipuan atau manipulasi gitu ya,
Ya, pedagang ini bukan memperhatikan karena ada kenaikan ekonomi global gitu ya, harga pasar dan sebagainya, tapi benar-benar ketika kita tahu nih cerita dari teman yang jago belanja gitu ya, kita ditipu. Waduh, dongkol sekali kan, kesal sekali. Inilah salah satu yang memperlihatkan bahwa adanya fokus panggilan yang telah melenceng, yaitu mementingkan diri sendiri ya, egosentris. Ini adalah masalah besar. Bukan masalah yang ya udah biasalah orang-orang kayak gitu mah ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat realita dunia yang seperti ini adalah masalah besar. Ya, ini adalah masalah besar. Yang tadinya kerja itu untuk memenuhi kebutuhan, tetapi berubah menjadi memuaskan keinginan. Yang tadinya kerja itu untuk memuliakan Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sayangnya banyak juga orang-orang Kristen yang ketahuan korupsi. Orientasinya sudah berubah. Banyak juga orang-orang Kristen yang melakukan fitnah, ya. Kita berharap kita semua tidak demikian, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita melihat Tuhan sebenarnya mau supaya kita taat, tidak curang, dan tidak mengambil keuntungan sendiri tanpa memperhatikan orang-orang lain di sekitar kita. Dan yang paling penting, kita mengarahkan hati kepadanya dalam pekerjaan kita. Nah, dalam Amsal 11 ayat 1 ya, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Tidak ada kecurangan dalam berbisnis. Itulah yang Tuhan mau. Juga Nabi Amos menyampaikan teguran dari Tuhan kepada Israel ya. Dengarkanlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, ukuran kiloan pada waktu itu ya, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Inilah yang Tuhan tegur kepada Israel, umat pilihannya, yang dengan ya santai-santai saja, biasa-biasa saja ketika mereka menghidupi segala kecurangan yang mereka lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka tidak memperhatikan orang-orang miskin di sekitarnya, malahan membuat sengsara. Ya, di sini banyak yang dilanggar, bukan hanya kecurangan, yaitu kebohongan, dusta, tetapi tidak memperhatikan orang-orang lain. Di sini berarti tidak mengasihi orang-orang yang bersama-sama mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan. Ya, jadi beginilah apa yang Tuhan sabdakan melalui firman Tuhan dari Amos 8 ayat 4 sampai 7. Ya. Allah tidak berkenan kepada perbuatan-perbuatan yang licik, sekecil apapun Bapak Ibu. Ya. Allah mengecam orang-orang yang curang. Ya. Oke, tadi kita melihat nih masalahnya di kita. Karena dosa, ya, karena kita nggak puas gitu ya, nggak cukup. Tetapi akhirnya itu kan kita menjadi berbuat kelicikan gitu ya, di hadapan orang-orang dan juga di hadapan Tuhan. Tapi ada masalah lain yang mungkin di antara kita sudah jujur nih di dalam pekerjaan kita, sudah bertanggung jawab penuh memperhatikan
orang-orang yang kerja sama kita, gajinya, gitu ya, dan juga setia. Apapun keadaan, ya, keadaan ekonomi, dia berjuang keras untuk memperjuangkan orang-orang lain, untuk ekonomi itu berjalan dengan baik di dalam masyarakat di mana dia tinggal, gitu ya. Tapi kita masih belum merasa puas. Ketika kita sudah taat, seringkali kita belum juga merasa puas dan cukup, dan tidak ada damai sejahtera. Ketika kita sudah berusaha nih, oke Tuhan, aku mau jadi anakmu, aku tidak sama sekali sama dengan orang-orang dunia. Mengapa? Mengapa demikian? Kita mau beda nih sama orang-orang dunia, tapi yang terjadi tetap tidak ada damai sejahtera daripada kita. Mari kita berhenti sejenak. Kita merenungkan, apakah atau siapakah fokusmu dalam bekerja? Apakah itu yang didapatkan, uang, harta dan sebagainya? Apakah itu menikmati pekerjaan itu sendiri supaya kita puas gitu? Ya udah, fokusnya kerja kita dong. Ataukah ego kita ingin jabatan tertentu misalnya, kita ingin dikenal orang melalui pekerjaan kita? Apakah itu yang menjadi fokusnya, yang menjadi pusatnya di dalam kita bekerja, Bapak Ibu? Kita perhatikan Pengkhotbah 2 ayat 22 ayat sampai yang ke-26. Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 26. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat. Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya. Kita ketika membaca ayat ini, si pengkhotbah ini menemukan bahwa di tengah-tengah keadaan hidupnya yang ia rasa sia-sia, yang dengan nada-nada pesimis, Bapak Ibu Saudara ya, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, banyak sekali dalam kitab pengkhotbah ini. Tetapi sesungguhnya pengkhotbah itu menemukan bahwa ada kok kesenangan di tengah-tengah segala usaha manusia yang sia-sia ini. Ada kesenangan yang bisa dirasakan ketika manusia bersusah payah, akan tetapi hasil dari susah payahnya itu dioper sama orang lain. Ada kok, tetap ada kepuasan di dalam hati manusia. Dengan catatan apa? Di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang sederhana yang sebenarnya kita perlu perhatikan lagi nih. Ketika kita udah sibuk-sibuk melakukan ini dan itu, bahkan tadi dikatakan dengan hikmatnya si pengkhotbah itu sudah berusaha menghidupi hidup gitu ya. Dengan hikmat, kekayaan ada. Ya, jadi dia tidak kekurangan satu apapun, tetapi dia sempat merasakan kesia-siaan itu. Pengkhotbah mau menunjukkan, mau melihat kembali bahwa ada damai sejahtera apabila kita di dalam Tuhan. Ya, apabila kita di dalam Tuhan. Jadi berkat kecukupan yang sebenarnya sederhana,
seringkali luput oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang dimana kita melakukan bekerja itu berpusat kepada hal-hal yang lain, bukan kepada Tuhan. Jadi hari ini kita melihat hal yang simpel itu tetapi sulit ya melakukannya ya. Ketika kita kembali ke hal esensi, kembali kepada Tuhan, menaruh pikiran Kristus di dalam pekerjaan, menaruh ingat-ingatan kita akan adanya Allah nih yang mendampingi kita ketika kita bekerja, dan tujuannya adalah memuliakan Dia. Itulah yang harus kita ingat-ingat terus, Bapak Ibu Saudara. Mohon pertolongan Tuhan supaya kita mengarahkan pikiran, hati, dan jiwa kita kepadanya di dalam pekerjaan kita masing-masing. Apapun itu, begitu beragamnya, begitu sulitnya juga, atau begitu mudahnya, kita tetap mengingat ada Tuhan yang menyediakan, ada Tuhan yang beserta kita, ada Tuhan yang kepadanya kita mempertanggungjawabkan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi pekerjaan bukan sekedar pekerjaan memenuhi hal-hal yang dasar, makanan, tetapi kita sadar bahwa di dalamnya Tuhan tuh memberikan kepuasan oleh karena Dia yang ada ketika kita bekerja. Ingat terus satu momen yang mengubahkan kita, yaitu ketika pikiran dan hati kita di dalam pekerjaan kita letakkan kepada Tuhan. Kita ingat bahwa ada Tuhan yang menuntun kita di dalam hati kita. Kita pun bisa berkata, oh iya ya, di tengah segala kelemahan-kelemahanku saat ini, Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana yang indah, yang mungkin belum dinyatakan kepada kita semua. Oh iya ya, Tuhan bekerja di dalam segala pergumulan kita dalam pekerjaan. Sampai pada akhirnya kita bisa berkata, wow. Pada akhirnya kita melihat, wow. Dan kita merasa amazed gitu ya, kagum ketika Tuhan menyatakan pekerjaannya. Dari yang tadinya kita selalu bertanya why, mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi ketika Tuhan tuntun kita untuk mengingat Dia, mengerjakan sesuai dengan maunya Tuhan, kita diberikan damai sejahtera, kepuasan, dan sukacita itu. Kita seringkali melakukan pekerjaan di luar Allah ya, Bapak Ibu Saudara. Di luar apa yang Allah pikirkan. Persis seperti apa yang dinyatakan pengkhotbah ya. Semua sia-sia. Semua sia-sia. Karena dia tidak sabar, dia melihat misteri Allah itu so impossible gitu. Mustahil ketika dia berpikir dengan pikirannya sendiri di luar Allah. Tetapi berbeda ketika ia mau menundukkan pikirannya, menundukkan hatinya, dan juga menundukkan apa yang ia lakukan dalam pekerjaannya di dalam koridornya Tuhan. Ini sangat berbeda. Ketika kita berpikir kita itu punya ambisi untuk supaya kita. Itulah yang biasanya, yang sangat pasti Bapak Ibu Saudara, kita tidak merasakan damai sejahtera dari Allah. Banyak godaan dan tantangan, keinginan daging. Kita kasih makan terus, kita buka hati untuk itu. Tetapi kita menutup hati untuk Allah yang bekerja di dalam kita. Jadi fokus kepada Dia yang mempunyai pekerjaan dan hidup kita. Bukan berfokus kepada hasil atau semak durinya nih segala kesusahan kita atau segala kesuksesannya. Tetapi berfokuslah kepada Allah yang menyediakan berkat tiada habisnya. Bukan kepada hasil secara material yang bisa habis, tetapi kepada Allah kita, karena kita dipanggil untuk memuliakannya. Terakhir ya, saya mengutip penulis Amy L. Sherman dari buku Kingdom Calling. Ingatlah Bapak Ibu bahwa pekerjaan merupakan salah satu panggilan misi
yang secara sengaja dipakai Allah sebagai strategi untuk membawa dunia mencicipi realitas kerajaan Allah. Kita dipakai di dalam pekerjaan kita sebagai pembawa realitas kerajaan Allah, supaya orang-orang yang belum mengenal mencicipi kerajaan Allah. Ya, ini akan dibahas lebih lanjut di khotbah minggu depan, ya Bapak Ibu. Maka kalau begitu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah apapun juga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita memperbaiki mindset, memperbaiki pemikiran kita tentang pekerjaan kita, masalah-masalah yang ada di dalamnya, supaya kita bisa tetap melakukan pekerjaan baik seperti apa yang dimaksudkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengakui seringkali kami mengutamakan diri sendiri di dalam melakukan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Seringkali kami berfokus kepada hasil, sehingga kami sekali-sekali atau seringkali berbuat curang kepada orang-orang yang kami temui. Seringkali juga ya Tuhan, kami lebih menyenangi pekerjaan yang kami tekuni ketimbang pribadi-Mu Tuhan, yang telah menganugerahkan pekerjaan bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, tuntun kami sebagai anak-anak-Mu boleh melakukan firman pada hari ini, sehingga melalui pekerjaan kami, kerajaan-Mu boleh terus tersiar dan nama-Mu termulia. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, hanya kepada Bapak Subawilah sumber pengharapan kita, Dia yang akan memelihara kita dalam kehidupan ini. Kita nyanyikan Bapak Surgawi memeliharaku, dan kita akan memberikan bersyukur.
bawa kesukaan kita mohon Tuhan kuduskan. Sekaligus juga saudara kita berdoa. Sekali lagi tidak bosan-bosan kita berdoa untuk kondisi penularan COVID yang masih tetap tinggi ketika usaha pemerintah untuk mengadakan PPKM ini juga menimbulkan masalah karena begitu banyak perlawanan yang memang wajar karena mereka juga perlu penghasilan begitu ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan campur tangan, supaya di tengah pengetatan ini Tuhan juga menolong supaya mereka, para pengusaha, pedagang, terutama yang menengah bawah itu dapat punya hikmat untuk mencukupkan kehidupan mereka. Mari kita berdoa juga Tuhan menolong supaya kota kita juga dapat tetap kondusif, tetap dapat bertahan begitu dari penularan ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami membawa persembahan yang merupakan berkat daripada-Mu juga. Kau kuduskan persembahan ini ya Tuhan menjadi alat yang berguna untuk pelayanan bagi di tempat ini. Tuhan, kami saat ini juga berdoa ya Tuhan akan kondisi pandemi yang masih belum juga menurun, yang masih tinggi ya Tuhan angka penularannya. Kiranya Engkau juga menolong ya Tuhan untuk menurunkan kasus-kasus yang baru, juga orang-orang yang meninggal Tuhan. Kiranya Engkau dapat tolong supaya rumah sakit dapat menolong mereka yang terkena, sehingga tidak bertambah lagi jiwa orang yang hilang sia-sia. Tuhan, kami juga berdoa, kami mohon Engkau juga beri hikmat kepada para pedagang yang memang harus mempunyai penghasilan untuk makan. Tuhan, kiranya Engkau juga berikan mereka hikmat untuk mereka dapat mengatasi masalah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau lindungi kami. Biarlah kami juga tetap dapat sehat, dapat tetap sehat dan kuat ya Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ganas ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian kepada Allah Tritunggal. Saudara sekalian, biarlah kita senantiasa mengingat bahwa pekerjaan apapun yang Tuhan bebankan sebagai aktivitas kita sehari-hari itu adalah termasuk di dalam panggilan misinya. Misi kita sebagai umat Allah supaya kita menjadi berkat bagi sesama, supaya kita memberikan dunia cicipan atau rasa dari realitas kerajaan Allah. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua untuk ini. Saudara sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberi kita hikmat dan kekuatan, senantiasa memberkati kehidupan kita, senantiasa memberikan kita damai sejahtera dan sukacita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saat duduk, bagian selesai.